Halo semuanya, perkenalkan nama saya Padilla Saat. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agroteknologi. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah integrasi padi, yaitu sistem integrasi padi dengan tanaman kacang panjang. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang integrasi padi. Nah, integrasi padi ini merupakan sebuah penggabungan ataupun inovasi yang dimana merujuk pada penanaman, penyiapan lahan, pemeliharaan, dan panen padi tersebut. Nah, integrasi padi ini merujuk pada inovasi dan penggabungan antara tanaman padi dengan tanaman pangan, hortikultura, ternak, dan juga perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang integrasi padi dengan tanaman kacang panjang. Nah, teman-teman, bisa kita lihat ini merupakan proses penanaman padinya nih, teman-teman. Nah, proses penanaman padinya ini dilakukan secara bersamaan. Nah, kebetulan tanaman kacang panjang itu udah ditanam 15 hari sebelum menanam padinya nih, teman-teman. Nah, pasti teman-teman banyak bertanya, kenapa sih lahannya itu seperti lahan tandus dan tidak terdapat genangan air? Karena di lahan ini petani-petani di sini itu menggunakan sistem tada hujan nih, teman-teman. Yang dimana sistem tada hujan ini hanya bisa dilakukan pada bulan September sampai bulan November saja, karena curah hujan di bulan-bulan ini sangat tinggi. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan kenapa petani-petani di sini mengintegrasikan atau menggabungkan tanamannya itu dengan tanaman kacang panjang nih, teman-teman. Teman-teman, saat ini saya berada di ladang dan bersama dengan Pak Rahmat yang mengelola kebunnya. Nah, Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, kenapa Bapak memilih menanam padi dan memanfaatkan lahan lainnya itu digabung dengan kacang panjang gitu, Pak? Kalau dia dimanfaatkan dua hala jenis antara padi dan kacang panjang, istilahnya ada dua beban. Bebannya kita adalah pupuk dan mengurangi pupuk. Nah, yang kedua kalinya dia istilahnya, pertamanya kalau masalah hama, istilahnya dia mengurangi 100%, dia mengurangi karena hamanya itu dia enggak 100% ke padi, antara tidak 100% ke kacang panjang. Kan gitu dia. Kalau memang penguntungannya, istilahnya itu kalau gerak cepat kacang panjang, kalau gerak panjang istilahnya adalah padi. Jangka panjangnya padi, jangka pendeknya kacang panjang. Kalau kacang panjang hanya umur 1 bulan 10 hari sudah bisa panen dan sudah bisa dijual. Bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Kalau kita padi selama 3 bulan atau 90 hari, 90 atau 100 hari bisa dipanen, hanya konsumsi situ. Kalau kita kacang panjang bisa dimanfaat dua kali tanaman. Satu, kalau ini sistem dia selama istilahnya sebulan 10 hari, bisa jadi tanaman 2 kali. Berarti kacangnya selama periode penanaman padi ini bisa 2 kali tanaman. 2 kali tanaman. Pada saat sebelum menanam padi ditanamlah kacangnya. Kacang tanah. Kacang panjang. Pada saat padinya mau panen, di situ ditanam juga ya, Pak. Ya gitu. Jadi kita kalau udah kita habis kacang panjangnya, selama kita menginjak mau 2 bulan habis kacang panjang, baru tanam balik
bisa dimanfaatkan lagi. Istilahnya selama 3 bulan bisa panen 2 kali periode. Nah, kalau biayanya itu Pak dari segi pemupukan dengan adanya ini kapan itu dipupuk itu Pak? Kalau selama pemupukan umur Padi dan kacang itu Pak? padi dan kacang tidak sama. Itu tidak sama ya? Tidak sama. Kalau dia padi umurnya 15 hari bisa dipupuk. Kalau kacang panjang hanya umur berapa? Hanya umur 1 minggu pun bisa dipupuk kalau kacang panjang. Cuman kalau padi dia banyak, kalau kacang panjang hanya sedikit perlunya. Nah, gitu. Jadi penggunaan pupuk itu dia lebih sedikit lah dengan adanya kacang panjang ini. Lebih sedikit, lebih irit istilahnya. Nah, kalau pembasmian hambanya itu pestisidanya memerlukan yang banyak atau tidak dengan adanya integrasi atau menggabungkan padi ini dengan kacang panjang itu Pak? Kalau dia antara penyemprotannya, hamanya semuanya itu tergantung dari segi hama. Apa hamanya? Istilahnya ulat. Ulat kita kan cepat dibasmi. Nah, padi hanya sebelum kita belum datang apa-apa, dia kalau padi seumur 15 hari itu masih belum ada datang hama. Sedangkan umur sekitaran 1 bulan ke atas itu baru hama datang padi. Tapi kalau dia kacang maksimal umur sekitar hampir mau 1 bulan, sekitar umur 25 hari itu dia penyakitnya udah datang. Pasti dahulin kacang. Nah, kan gitu. Kalau dia memang keperluannya dia banyak hamanya itu kan basminya hanya disekuatkan masalah pemupukan yang di apanya obatnya ditambahin biar cepat kan mesti kan gitu dia. Kalau pengeluaran biayanya itu Pak lebih sedikit atau lebih banyak dengan gabung ini untuk membeli pestisidanya? Kalau dia penglihatannya sama, tak jauh beda tipis. Beda tipis, tapi lebih banyak atau lebih sedikit pengeluarannya? Pengeluarannya lebih sedikit dari padi. Lebih sedikit dari padi. Gitu. Lebih sedikit kalau kita menggabungkan dengan tanaman kacang daripada kita hanya menanam padinya aja gitu ya Pak. Iya gitu. Jadi teman-teman, kita juga perlu tahu dengan kita mengintegrasikan padi ini dengan tanaman-tanaman lainnya, contohnya pada saat ini mengintegrasikan padi dengan tanaman kacang hijau, petani-petani sini mendapatkan keuntungan yang sangat banyak teman-teman. Yang pertama itu dari segi pupuk, yang dimana kebutuhan pupuk yang awalnya besar menjadi sedikit teman-teman, jadi biaya yang diperlukan petani tersebut menjadi lebih berkurang. Dan juga teman-teman, tanaman kacang panjang ini yang ada di sini nih bisa dijadikan tanaman perangkap ya teman-teman, yang dimana padi-padi yang sudah ditanam dan bakalan didatangi oleh hama teman-teman. Nah, hama-hama yang datang tersebut dengan adanya tanaman kacang panjang, maka mereka bakalan beralih ke tanaman kacang panjang dan mereka akan terperangkap di dalam tersebut. Dan pada saat mereka sudah hinggap, maka petani-petani yang ada di sini rata-rata akan menyemprotnya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang saya bilang di awal tadi, kenapa sih petani yang ada di sini itu mengintegrasikan ataupun menggabungkan tanaman padi mereka itu dengan tanaman kacang panjang? Karena teman-teman, petani-petani yang ada di sini itu memanfaatkan sistem pada hujan, yang dimana mereka memanfaatkan musim penghujan teman-teman untuk menanam padi mereka, yang dimana musim penghujan ini merupakan salah satu faktor untuk mendukung perkembangan biakan hama nih teman-teman. Nah, maka daripada itu mereka memilih tanaman kacang panjang ini sebagai tanaman perangkap untuk hama-hama, agar tanaman padi dan tanaman kacang panjang mereka terlindungi dari serangan hama. Nah, dan tujuan petani-petani yang ada di sini itu menggabungkan tanaman padi dengan tanaman kacang panjang, yaitu untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka dan juga menstabilkan pendapatan mereka dari hasil panen padi dan kacang panjang, dan menjaga kualitas tanah untuk mendukung meningkatkan produktivitas terutama pada tanaman padi, karena tanaman kacang panjang ini membantu penambatan nitrogen ke tanah dan mengurangi kebutuhan pupuk kimia untuk tanaman padi berikutnya. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai integrasi padi dengan kacang panjang.
Nah, jadi saya akhiri, lebih dan kurang wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.